Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok keempat untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Satuan Acara Penyuluhan atau disingkat SAP. Kelompok keempat terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Syabila Akbudinswat, dan kedua Sony Sanjaya Deo, dan ketiga Tia Nuraisya. Pokok bahasan yang akan kami bawa yaitu tumbuh kembang balita. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu setelah mendapatkan penyuluhan, ibu dapat mengerti tentang tumbuh kembang balitanya. Tujuan instruksional khusus yaitu setelah mengikuti kegiatan penyuluhan diharapkan ibu mampu menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan balita usia 36-48 bulan, menyebutkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, menjelaskan periode perkembangan dan pertumbuhan balita, menyebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan, mendemonstrasikan cara menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan balita. Adapun kegiatan yang akan kami lakukan dalam penyuluhan yaitu pendahuluan yang memakan waktu 5 menit. Kegiatan penyuluhannya adalah memberi salam, kegiatan sasaran, menjawab salam, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan, dan menanyakan apakah anak sudah mengetahui tentang kebersihan diri. Diharapkan sasaran dapat mendengarkan, menyampaikan, dan menjawab pertanyaan serta dapat memberi tanggapan atau pendapat. Kegiatan kedua adalah pelaksanaan yang memakan waktu 20 menit, menjelaskan tentang materi tumbuh kembang balita, pengertiannya, aspek yang dipantau, periode, tahapan, dan cara menstimulasi, serta memberi kesempatan ibu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan itu. Dan ketiga adalah penutup, yaitu evaluasi, menyimpulkan, dan salam penutup. Metode dari acara penyuluhan ini yaitu ceramah dan tanya jawab. Media yang dipakai yaitu lembar balik sama alat stimulasi yang membantu balita memakai baju dan mengkancingnya. Lampiran materi. Pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Anak memiliki suatu ciri yang khas yaitu selalu tumbuh dan berkembang sejak konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai sifat yang berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan mempunyai dampak aspek fisik sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai sifat yang berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan mempunyai dampak aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. B. Aspek-aspek perkembangan yang dipantau. Gerak kasar atau motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Gerak halus atau motorik halus adalah yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati sesuatu, menjepit, menulis, dan sebagainya. Kemampuan bicara dan bahasa adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. Sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, yaitu makan sendiri, membereskan mainan setelah bermain, serta berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebagainya. Terima kasih. C. Periode pertumbuhan dan perkembangan balita. Pada masa ini, kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan terdapat kemajuan dalam perkembangan motorik atau gerak kasar dan gerak halus, serta fungsi ekskresi. Pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya pada usia 3 tahun
pertama kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak, masa berlangsung dan terjadi pertumbuhan serabut saraf dan cabang-cabangnya, sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks. Jumlah dan pengaturan hubungan antara sel-sel saraf ini yang sangat mempengaruhi segala kinerja otak, mulai dari kemampuan belajar, berjalan, mengenal huruf, hingga bersosialisasi. Pada masa balita, perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, kreativitas dan kesadaran sosial, emosional, dan integrasial berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan selanjutnya. Perkembangan moral serta dasar-dasar kepribadian anak juga dibentuk pada masa ini, sehingga setiap kelainan atau penyimpangan sekecil apapun apabila tidak dideteksi apalagi tidak ditangani dengan baik akan mengurangi kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. D. Tahapan perkembangan balita usia 36 sampai 48 bulan. Jalan naik tangga sendiri, dapat bermain dan menendang bola kecil, mencoret-coret pensil pada kertas, bicara dengan baik menggunakan 2 kata, dapat menunjukkan 1 atau lebih bagian tubuhnya ketika diminta, melepas pakaiannya sendiri. E. Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan balita usia 36 sampai 48 bulan. Gerakan kasar. A. Stimulasi yang perlu dilanjutkan. Dorong anak berlari, melompat, berdiri di atas 1 kaki, memanjat, bermain bola, mengendarai sepeda motor, sepeda roda 3, menangkap bola. Ajak anak menangkap bola, gunakan bola besar sebesar bola tenis. Sekali-kali bola dilempar ke arah anak, minta anak menangkapnya, kemudian melempar kembali ke arah Anda. C. Berjalan mengikuti garis lurus. Di halaman rumah, letakkan papan sempit atau buat garis lurus dengan tali rapia atau kapur, atau susun batu bata memanjang. Tunjukkan pada anak cara berjalan di atas papan atau garis lurus dan merentangkan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. D. Melompat. Tunjukkan pada anak cara melompat melintas ruangan, mula-mula dengan 1 kaki, kemudian bergantian dengan kaki lainnya. Selanjutnya menjahit. Gunting sebuah gambar dari majalah tempel pada selembar karton, buat lubang-lubang sekeliling gambar tersebut, ambil tali rapia dan disimpulkan pada ujungnya, kemudian ajari anak cara menjahit. Sekeliling gambar tali rapia dimasukkan ke lubang-lubang tersebut satu persatu. F. Menggambar atau menulis. Beri anak selembar kertas dan pensil, ajari anak menggambar garis lurus bulatan segi 4 serta menulis huruf dari angka. Kemudian buat pagar, rumah matahari, bulan huruf, angka, dan sebagainya. Juga ajari anak menulis namanya. Oke, menghitung. Letakkan sejumlah kaca dan mangkok kaleng, ajari anak menghitung kacang dan letakkan kacang tersebut di tempat lainnya. Mula-mula anak belum bisa menghitung lebih dari 2 atau 3. Bantu anak menghitung. Itu mengalami kesulitan. H. Menggambar dengan jari. Ajak menggambar dengan cara memakai jari-jarinya di selembar kertas. Buat gunting kertas, suruh menjadi segitiga, segi 4 lingkaran. Jelaskan mengenai perbedaan bentuk-bentuk tersebut. Minta anak membuat gambar dengan cara menempel potongan-potongan berbagai bentuk di selembar kertas. Kemampuan berbicara dan bahasa, simulasi yang dilanjutkan. Bacakan buku cerita anak buat agar anak melihat Anda membaca buku. Nyanyikan lagu dan bacakan saja untuk anak.
Buat agar anak mau menyebutkan nama lengkap, menyatakan perasaannya, menjelaskan sesuatu, dan mengerti waktu. Bantuan anak dalam memilih acara TV, batasi atau menonton TV maksimal 2 jam sehari. Anak tersebut jelaskan kejadian yang baik dan buruk. Ingat bahwa acaranya penting huruf besar menurut alfabet dari majalah koran tempel pada karton. Anda dapat pula menulis huruf besar tersebut dengan spidol. Tunjukkan pada anak dan sebutkan satu persatu. Kemudian minta anak mengulangnya. Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian, asimilasi yang diperlukan dan dilanjutkan. Bujuk dan tenangkan ketika anak kecewa dengan cara memeluk dan berbicara dengan baik kepadanya. Dorong agar anak mau mengutarakan perasaannya. Dorong anak mau mengutarakan perasaannya. Ajak anak Anda makan bersama keluarga. Sering-sering ajak anak pergi ke taman, ke kebun binatang atau perpustakaan lainnya. Pada umur ini, sebagian proses tubuh kembangnya anak-anak mulai mengenal batasan dan peraturan bentuk anak Anda, yang membuat keputusan dengan cara Anda menentukan batasannya dan menawarkan pilihan. Misalnya, kau bisa memilih antara 2 hal, dibacakan cerita atau bermain sebelum tidur. Kau tidak boleh memilih keduanya.